Ratu Tunjung Sekar, dengarkan ya. Ketika kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Zulkarnain, itu pada saat itu pasukan ini memang peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi gitu. Nah, Iskandar Zulkarnain ini pasukannya pada saat itu jumlahnya 3.000. Sementara dalam berita-berita didengung-dengungkan kerajaan Sultan Iskandar Zulkarnain itu telah dikepung dengan bala pasukan dari Romawi 30.000 pasukan. Informasi ini sudah sampai ke kerajaan. Nah, akhirnya panglimanya kerajaan Sultan Iskandar Zulkarnain itu mengundurkan diri, panglima perangnya. Banyak punggawa-punggawa pejabat jenderal-jenderalnya itu mengundurkan diri. Nah, karena mengundurkan diri, hitungan Iskandar Zulkarnain II menyerahkan diri takluk di bawah kepemimpinan Romawi atau melawan tapi mati konyol kan gitu. Karena jumlah pasukan dan peralatan tidak memungkinkan untuk menang itu say. Nah, akhirnya Iskandar Zulkarnain berdoa habis sholat tahajud itu. Habis sholat tahajud dia berdoa kepada Allah. Yang bahasa Arabnya itu begini. Allahumma anzilni junudun minas sama'i yunasiruna ala daulati wa mulki. Yang artinya, wahai Tuhan, turunkanlah bala tentara pasukan dari langit yang dapat menolong kekuasaan saya, kedudukan saya, dan kerajaan saya. Dibaca berulang-ulang oleh Iskandar Zulkarnain. Mungkin sudah sambil sholat itu. Akhirnya Zulkarnain pada saat itu sudah pasrah lah. Panglimanya mengundurkan diri, jenderalnya mengundurkan diri ya. Di dalam kitab yang namanya At-Tariqul Islamiyah fil Haqiqatul Islamiyah itu saya. Tidak lama kemudian seminggu setelah dia berdoa lah 7 harian. Memang Allah menurunkan pasukan dari langit, yaitu Nabi Khidir. Bukan langsung pasukan bawa senjata, enggak. Nabi Khidir menjelma jadi kakek-kakek, disuruh datang ke kerajaannya Iskandar Zulkarnain. Itu saya. Setelah dia datang, langsung dia melamar jadi panglimanya Iskandar Zulkarnain. Begitu ngelamar, karena kakek-kakek di kerajaan itu ditanya oleh Zulkarnain. Dia tanya, wahai Sultan Iskandar Zulkarnain, perkenankan saya melamar untuk menjadi panglima perangmu kerajaan ini. Apa kata Iskandar Zulkarnain? Dengar saya? Dengar nggak? Iya. Nah, apa kata Iskandar Zulkarnain? Engkau sudah tua kok, udah kakek-kakek mau melamar jadi panglima. Panglimaku yang gagah perkasa, ahli pedang, ahli panah, ahli tombak aja mengundurkan diri melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 30.000. Sementara pasukan saya cuma 3.000. Akhirnya kakek-kakek tadi bilang, wahai Sultan Iskandar Zulkarnain, kalau kau mau menguji kekuatan saya, adu saya dengan orang saktimu 8 yang sakti-sakti dan terkuat di antara pasukan. Akhirnya dikeluarkanlah saya pasukannya dites, kakek-kakek itu Yang terkuat. iya, ada 1 orang ahli panah, ahli tombak, ahli pedang, ahli silat, 8 orang. Tapi semua sampai dikeroyok 8. Lah kakek-kakek cuma bawa tongkat. Dipukul kepalanya itu langsung pingsan. Dipukul kepalanya pingsan. Dipukul kepalanya pingsan. Pingsan semua. Iya.
8 orang itu pingsan semua, nggak sanggup menangani kakek-kakek itu. Wah, nah sementara dia nebas-nebas nggak pernah kena, gitu. Yang mana juga nggak kena, pedang nggak kena, pokoknya tombak nggak kena. Pokoknya jarak satu kil itu bendanya itu jatuh semua, gitu saya. Pedang-pedangnya itu jatuh, panahnya jatuh, jadi nggak sampai nyentuh tubuhnya kakek itu. Nggak lama kemudian akhirnya sudah persyaratan sudah saya penuhi dan 8 orang sudah saya kalahkan, kata kakek-kakek itu. Iskandar Zulkarnain bilang, oke, kalau gitu kamu ku angkat jadi panglima perangku. Diangkatlah, dikukuhkan kan, dipakai seragam gini. Pas mau perang kurang 2 hari, 3 hari lah. Kakek-kakek tadi lapor sama Iskandar Zulkarnain. Saudara Paduka yang mulia, Sultan Iskandar Zulkarnain. Ya, ada apa? Panglima perangku. Saya minta bahan-bahan untuk persyaratan perang. Apa itu? Apakah kata tombak, panah? Tidak, katanya. Loh, terus kamu minta apa? Bingung. Namanya raja kok perang kok nggak minta pedang, nggak minta panah. Ya kan lawan sudah punya tameng, pedang semua. Apa yang kamu minta? Saya meminta bahan-bahan untuk spiritual, yaitu buhur, terus seperti kemenyan, buhur, semualah bahan-bahan untuk itu saya diminta. Harum-haruman, minyak-minyak semua diminta. Pokoknya jumlahnya besar lah. Mungkin zaman itu kurang lebih sekitar, kalau untuk pembelanjaan mungkin 11 onta tidak cukup untuk beli bahan-bahannya itu. Karena di kerajaan dikeluari saya bahan-bahan itu. Sudah. Itu pasukan dikawal, panglima tadi dikawal oleh 80 orang. Pasukannya ini. Begitu dikawal sudah belanjalah dia ke pasar-pasar itu semua. Bahan-bahannya kayak buhur. Pokoknya kalau biaya itu ditukar dengan 8 onta yang bagus-bagus. Sudah. Akhirnya sudah. Pas perang kurang 1 hari saya. Pasukan tidak diajak berlatih oleh kakek-kakek tadi, diajak masuk kuburan semuanya, ke makam. Hei, para pasukanku yang mengawal saya, ayo kita ke kuburan jam 1 malam. Lah, bingung pasukannya, ini kakek-kakek ini panglima apaan ini? Mau perang diajak masuk kuburan, katanya gitu. Mau uka-uka. Nah akhirnya saya dengerin Ratu Tunjung Sekar, ya. Nah akhirnya sudah, karena dia sudah percaya jadi panglimanya kan. 80 orang tadi diperintahkan untuk membakar buhur atau dupa dari ujung kuburan sampai ujung kuburan. Jadi kuburan ini berasap semua saya. Begitu berasap semua, sudah berasap harum-haruman. Sambil dia mengatakan, ya arwahu waruhu al-mujahidin, bangunlah, gitu. Hai para mujahidin, arwahnya mujahidin, dibangunkan, bangsa membakar dupa-dupa tadi saya. Sudah dibangunkan semuanya. Bangun. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Nabi Khidir alaihissalam. Gitu, arwah tahu kalau itu Nabi Khidir. Kalau sekarang itu arwah-arwah tahu. Assalamualaikum ya Satrio Piningit sejati, mungkin gitu, atau Gusar Legend atau apalah, mungkin kalau sekarang gitu. Aku kan sering lihat arwah ceritanya, arwah sering salam ya. Nah sudah dibangkitkan kurang lebih ribuan itu pasukan mujahidin. Apa khutbahnya Nabi Khidir kepada arwah? Hai para arwah, 1 hari akhirnya saya Assalamualaikum ya Nabi Khidir alaihissalam. Waalaikumsalam para Arab. Pertama Nabi Khidir juga Assalamualaikum ya arba'il mujahidin. Terus dibalas oleh para arwah. Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin. Nabi Khidir alaihissalam bangun. Ada apa wahai Nabi Khidir, kok engkau membangunkan di dalam tidurku menghadap Allah? Ketahuilah bahwa pasukan Iskandar Zulkarnain hanya ada 3.000 dan lawan kurang lebih 30.000. Pasti kalau perang pasti kalah. Oleh karena itu saya minta para arwah dan sukma-sukma mujahidin
untuk bangun kembali, bangkit dan mengangkat pedang untuk perang. Nah itu di Al-Quran ada saya memang kata-katanya. Bisa jadi yang kau anggap orang-orang ulama-ulamaku, para mujahid itu mati, kau anggap mati, sebenarnya saya hidupkan kembali. Itu ada kalimat di Al-Quran. Sudah akhirnya bangkit, ya siap, Nabi Khidir alaihissalam, saya akan bantu peperangan ini. Tidak lama kemudian sudah mulai satu hari ya sudah dibakiri, pas di pemberangkatan tuh satu hari dimulai besok pagi itu jam 9 diadakan peperangan. Nabi Khidir kebetulan masih membakar dupa sampai subuh. Terus pas jam 9 habis sholat subuh ngimamin, dimakmumin oleh jamaah arwah-arwah itu juga sholat menghadap Allah. Jam 9 perang. Begitu perang jam 9 sudah pasukan panah, pasukan sudah siap semua di depan. Lah, panglimanya kok belum datang katanya. Sebentar nanti jam 9 datang. Datang dengan 80 pasukan elitnya Iskandar Zulkarnain. Begitu datang pasukan itu, wah dilihat lawan sudah kumpul di lapangan banyak, ada 30.000 saya. Nah sini cuma 3.000, pasukannya getir-getir. Tanya gimana nih Panglima? Tenang saja. Di belakangku masih ada pasukan cadangan, pasukan arwah mujahidin. Begitu kata Nabi Khidir. Tidak lama kemudian begitu trompet ditiupkan, tutut, kan gitu kan. Sudah mau pada lari pada panah-panahan. Nabi Khidir cuma ngangkat tongkat. Allahu Akbar, serbu. Begitu langsung, begitu dia katakan serbu itu, saya pasukan kayak arwah itu, kayak hijau-hijau arwah itu, kayak yang diciplak oleh The Lord of the Ring itu, langsung nyerang duluan saya. Surat pedang itu jalan sendiri, tidak ada orang. Tahu pasukannya Romawi itu terbunuh 10.000 orang dalam waktu sekejap. Wah, ketakutan pasukan Romawi. Gila ini. Pasukan dari mana ini, tidak bisa dilihat, pedang jalan sendiri. Mati itu 10.000 cuma 1 jam. Pasukan Romawi mikir, wah kalau panglimanya bahaya ini, bisa habis 30.000 dengan cuma 3.000. Akhirnya dia ngangkat bendera putih menyerah. Ya, udah damai. Ya, Nabi Khidir damai. Begitu Nabi Khidir damai, akhirnya Iskandar Zulkarnain kan menang kerajaannya kan. Romawi takluk di bawah kerajaan Iskandar Zulkarnain. Nah setelah takluk tidak lama kemudian, setelah takluk Iskandar Zulkarnain menaklukkan Romawi dengan persyaratan bayar upeti dan sebagainya, ya kan. Akhirnya setelah selesai perang semua, Nabi Khidir alaihissalam mengundurkan diri jadi panglima. Begitu saya. Nah, begitu juga aktivitas itu saya gunakan pada saat saya membantu Barack Obama jadi presiden yang kedua kalinya. Saya kerahkan arwah 20 juta. Arwah dari berbagai negara itu tak kerahkan, dengan saya biayai sendiri, beli buhur dan sebagainya, hampir ya 180 sampai 200 jutaan. Begitu ceritanya saya. Jadi kalau mengerahkan untuk pemenangan presiden kan nggak sampai bunuh-bunuhan seperti